itu. Karena itu kita diminta untuk benar-benar terus mengasah devosi-devosi, terutama komunitas apapun yang tergabung dalam kerahiman ilahi, ya, lalu apa, komunitas Tritunggal Maha Kudus. Kita harus sering datang mengunjungi sakramen Maha Kudus. Untuk apa? Bukan pertama minta berkat, tapi mohon supaya Allah mengalirkan terus kerahimannya. Allah terus mengucurkan darahnya itu untuk penebusan dosa kita. Jangan sampai Allah menghentikan, ya, karena Allah tidak pernah kehabisan kerahiman, tapi Dia bisa menghentikan. Karena itu yang kita mohon pertama-tama hanya itu dan itu, supaya anugerah ini jangan kau stop Tuhan. Bahkan kalau boleh anugerah keselamatan itu berikan juga kepada mereka yang menolak Engkau, yang belum mau percaya kepadamu. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih dahsyat daripada kita hanya mikir keinginan-keinginan kita secara material. Yang saya sampaikan ini sebetulnya singkat sih ya. Artinya ya hanya apa itu beda berkat dengan anugerah atau karunia. Supaya dengan demikian kita mengerti. Karena itu ketika kita datang pada Ekaristi itu sebetulnya adalah apa? Itu karunia Tuhan. Karena di dalam korban Ekaristi itu, disitulah ada karya keselamatan Allah yang paling nyata. Tapi banyak orang seperti yang ketika Yesus mengatakan di Yohanes 6, ketika dia mengatakan roti hidup, banyak murid-muridnya pergi meninggalkan dia. Lihat itu. Padahal kita butuh keselamatan. Dan Yesus datang sebagai roti hidup. Tetapi kita melihat apa yang terjadi faktanya. Banyak para murid pengikut dia meninggalkan Yesus. Dan Yesus apa? Yesus tidak, stop, aku nanti akan buat mukjizat. Enggak. Tuhan Yesus hanya memandang mereka. Memandang dengan apa? Iba, belas kasih. Karena mereka tidak bisa mengerti ketika Yesus berkata tentang roti hidup yang turun dari surga. Keselamatan kita tidak mampu mengotak-atik dengan akal nalar budi kita sehebat apapun. Kita sudah tercemar oleh dosa. Itu Paus Yohanes Paulus II mengatakan, bahkan sampai berkata bahwa Ekaristi adalah surga dunia. Surga yang nampak di dunia itu Ekaristi. Sampai seperti itu. Karena itu yang bisa kita lihat di luar nalar kita. Bagaimana kemudian di dalam Ekaristi seorang imam yang dengan segala kelemahannya hanya bisa berkata menjadi tubuh dan darah. Apapun imam itu. Tubuh dan darah. Apa itu hosti dan anggur itu. Diubah secara spiritual dan rohani menjadi tubuh dan darah Kristus. Bagaimana kau bisa menjelaskan itu? Orang Katolik sendiri nggak paham, apalagi yang tidak Katolik. Lo itu tetap anggur gitu loh, mana ada? Emang terus berubah jadi merah. Tapi kita bisa melihat karena iman. Seringkali mukjizat Ekaristi terus terjadi sampai hari ini. Itu sebabnya saudara-saudara, pahami dengan baik apa itu arti, definisi, berkat, dan juga apa bedanya dengan karunia dan anugerah. Supaya kita pertama-tama bisa mengerti itu dan menghargai karya penebusan Tuhan Yesus. Devosi kerahiman ilahi yang diberikan satu Suster Faustina. Dan itu lihat, konteksnya kepada siapa? Keselamatan toh. Karena Santa Suster Faustina itu dibawa
untuk melihat di situ dia melihat orang merintih-rintih karena masuk di dalam neraka. Itu konteksnya selalu pada keselamatan, baik itu berkat maupun karunia. Hanya berkat ada keterlibatan campur tangan manusia, pelaku-pelakunya, sedangkan anugerah itu semata-mata milik Allah saja, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita mensyukuri dan kita terus-menerus. Tuhan Yesus, mea culpa, mea culpa. Tuhan Yesus terus alirkan kerahimanmu setiap saat, setiap detik. Jangan pernah engkau stop. Dan konsekuensinya kita harus sering mengunjungi sakramen hati Yesus yang Maha Kudus. Dan di dalam Ekaristi sucinya, itu yang paling dahsyat di atas segala doa-doa kita, devosi-devosi kita, atau apapun. Ekaristi adalah tanda anugerah keselamatan yang nyata di dunia ini, bagi dunia. Karena itu kita yang telah diajar oleh Allah sendiri, cintailah Ekaristi suci. Gilalah Anda dengan Ekaristi. Jangan takut dengan kata gila. Cintailah devosi-devosi itu, supaya kita pertama-tama beroleh anugerah keselamatan dan ketekunan, kerajinan, kesetiaan kita dalam berdevosi kepada sakramen hati Yesus yang Maha Kudus. Mohon kerahiman Allah, belas kasih-Nya, dan juga supaya pertama-tama akhirnya kita mencintai devosi kepada sakramen Maha Kudus dan juga terutama pada Ekaristi suci, agar kita hidup dari hari ke hari, hidup dalam kekudusan, supaya kita berkenan di hadirat Allah. Dan orang yang bisa hidup di hadirat Allah adalah hanya orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran, hidup di dalam kekudusan, karena Allah hanya bisa disembah di dalam roh dan kebenaran. Semoga dengan permenungan kita, pengajaran tentang berkat dan karunia atau anugerah, kita semakin bijak untuk mengenal anugerah dan berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, menguduskan kita dalam hidup roh dan kebenaran melalui devosi kepada sakramen Maha Kudus, devosi kerahiman ilahi, devosi apapun, dan terutama di dalam surga yang nyata di dunia, yaitu Ekaristi suci. Tuhan Yesus memberkati dan mengalirkan kerahimannya untuk keselamatan kita semua. Amin. Amin. Makasih Romo. Terima kasih Romo. Romo, mohon berkenan Romo untuk memimpin doa penutup. Oke, baik. Sekaligus memberikan berkat penutup. Ya. Terima kasih Romo. Mari kita akhiri perjumpaan kita, devosi kita hari ini, agar kita semakin benar-benar mengerti bahwa berkat-berkat anugerah yang diberikan Tuhan semata-mata untuk keselamatan kita, bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daging duniawi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur pada sore hari ini. Engkau mengajar kami hari ini semua pada komunitas kerahiman ilahi yang haus akan kerahiman, supaya kami semua beroleh keselamatan-Mu. Namun kami sadar juga bahwa kami telah masuk dalam perangkat dosa, sehingga kami diperdaya oleh kuasa jahat itu untuk memikirkan hal-hal yang jasmani. Sedangkan Engkau sendiri telah memberi jaminan kepada kami bahwa janji-janji-Mu, berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu, terutama keselamatan, supaya kami hidup di dalam roh dan kebenaran. Kami hidup di dalam kekudusan dan berani meninggalkan dosa yang seringkali
merasuki kami, mengekang kami, mengurung kami. Karena itu kami membutuhkan kerahiman-Mu. Karena anugerah keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus Putra-Mu, bukan dari siapapun. Karena itu berikanlah kerahiman-Mu mengalir terus-menerus, sehingga Engkau berkenan juga memberi kepada kami karunia pertobatan, berani meninggalkan hal-hal yang tidak benar, yang semakin menjauhkan kami dari keselamatan yang Engkau anugerahkan secara cuma-cuma, bukan karena usaha kami. Karena itu berikanlah kerahiman-Mu bukan hanya kepada kami yang telah mengenal Engkau, tapi juga kepada mereka semua yang belum mengenal Engkau, sehingga kami juga tekun terus memohon pengaliran kerahiman-Mu, belas kasih-Mu, karya keselamatan-Mu, darah-Mu, untuk pelunasan atau penebusan dosa-dosa yang kami perbuat setiap hari dari hari ke hari. Kiranya ya Bapa, melalui pengajaran hari ini kami berkenan ke hadirat Yesus Putra-Mu, dan hanya mereka yang berkenan di hadirat Allah jika mereka hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah yang kudus hanya bisa disembah di dalam roh dan kebenaran. Maka ajari kami kebenaran itu, yang datang hanya dari diri Yesus Putra-Mu, yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada kebenaran yang sejati, kebenaran yang satu-satunya, kecuali yang datang dari Yesus Putra-Mu, agar kami tidak dipengaruhi oleh pembenaran-pembenaran ajaran lain yang seringkali justru menjauhkan kami dari kebenaran ilahi yang datang dari Yesus Putra-Mu. Terima kasih Tuhan untuk devosi sore hari ini, agar kami senantiasa tetap tekun, sehingga kami semakin mencintai Engkau dalam devosi kepada Sakramen Maha Kudus, kepada kerahiman ilahi, kepada Bunda Gereja lewat devosi Rosario Suci-Mu, dan juga kami semakin mencintai Ekaristi Suci-Mu, karena itulah surga dunia yang bisa kami datangi setiap saat. Namun acap kali kami enggan untuk datang, karena kami belum merasa membutuhkan, padahal keselamatan adalah kebutuhan kami yang pertama akibat dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kini Bapa, dalam rasa syukur itu, kami ingin undur diri dari hadapan-Mu. Biarlah nafas devosi memohon anugerah keselamatan dan berkat kerahiman-Mu senantiasa terus mengalir dalam nafas kami. Berkati kami, beri kami ketekunan, kesetiaan di dalam berdevosi, dan terutama di dalam kesatuan dengan Sakramen Ekaristi Suci-Mu, agar anugerah keselamatan semakin banyak diterima oleh manusia, bahkan semua orang, karena mau percaya bahwa penebusan hanya terjadi di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat penyertaannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan seluruh anggota keluarga, komunitas-komunitas, dan pada sore hari ini, komunitas kerahiman ilahi ini senantiasa Engkau naungi, Engkau lindungi, Engkau bimbing, Engkau hantar untuk semakin mencintai Engkau, gila kepada sakramen Ekaristi-Mu, dan juga semakin punya devosi yang kuat atas kerahiman ilahi-Mu melalui devosi kerahiman ilahi ini, dan kiranya Engkau berkenan menyempurnakan semuanya itu melalui kesempurnaan berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.